Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dalam upaya menggalakkan gerakan Indonesia Sadar Adpinduk membuka loket pelayanan baru di Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang dilaunching secara bersama Direktur RSMM Joni Tandisau didampingi Kadisduk Capil Mimika Slamet Sutejo dan perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua pada 26 Maret 2024. Dalam kesempatan tersebut, Direktur RSMM Joni Tandisau mengapresiasi langkah yang diambil Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika sebagai bentuk jemput bola dalam pelayanan kependudukan. Ya, apalagi sekarang karena kita kan mesti khususnya dalam hal BPJS, khusus karena ini rumah sakit pelayanan BPJS, sehingga kalau ada KTP saja atau ada perubahan itu membuat jadi lebih cepat. Jadi sekali lagi terima kasih buat pelayanan khusus dari Capil untuk rumah sakit. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus. Amin. Ya, jangan sampai silih berganti atau apa gimana. Sekali lagi terima kasih. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini dari Dukcapil, yang mana menurut kami dengan adanya Dukcapil di sini akan mempermudah dalam pelayanan yang selama ini banyak masyarakat yang datang untuk berobat terkendala dengan belum adanya KTP, sehingga dengan adanya kerjasama dengan kami pihak rumah sakit akan lebih membantu, akan lebih mempermudah dalam pelayanan untuk di rumah sakit, karena yang selama ini terjadi banyak pasien yang datang bisa saja bukan alamat tapi kadang menggunakan identitas orang lain. Mungkin dengan pelayanan seperti ini akan lebih membantu sehingga dalam pelayanan di rumah sakit khusus petugas kami tidak mengalami kesulitan. Sehingga pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih sehingga pelayanan di rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik. Pelayanan ini bisa tersentuh pada masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan dan mereka bisa kembali ke rumah mereka dengan seperti yang tadi Kepala Dinas sampaikan, bahwa mereka datang mungkin belum punya KTP. Setelah mereka mendapatkan pelayanan di sini, bukan hanya pelayanan kesehatan, tetapi pelayanan dalam bentuk memiliki KTP atau identitas yang selama ini mereka belum punya. Dalam tujuannya dikatakan Kadisduk Capil Slamet Sutejo dalam rangka memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan sebagai salah satu syarat administrasi pelayanan kesehatan. Pelayanan loket Adpinduk yang ditempatkan di RSMM tersebut akan melayani semua pengurusan dokumen kependudukan mulai dari KTP, kartu keluarga, dan lainnya pada jam kerja mulai Senin hingga hari Jumat. Selain di RSMM, dikatakan Kadisduk Capil Slamet Sutejo, pelayanan yang sama juga akan dibuka di RSUD Mimika dan akan diupayakan dibuka di RS Wabanti. Hal ini sebagai semangat kita adalah memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang asli Papua, sehingga mereka di saat berawat inap dan rawat jalan, itu seperti itu. Jika mereka tidak punya dokumen kependudukan, langsung bisa setelah itu bawa jadi pulang juga bawa dokumen kependudukan. Sehingga kita tidak ingin lagi ke depan, kita berharap semua masyarakat kita memiliki dokumen kependudukan yang valid, yang akurat, yang bisa saling terintegrasi datanya dan bisa digunakan untuk pelayanan publik. Itu tujuan kita. Alhamdulillah kita berterima kasih pada SMM, pada Solidaritas, pada juga YP Maka, gitu ya. Terus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini juga bagian dari follow up kita, tindak lanjut dari kita merespon yang lalu sekitar 2 minggu lalu kali ya, yang waktu peresmian rumah sakit Bayangkara. Ada Pak Kapolda, ada Kadis Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Waktu itu bagaimana ingin menjadikan di setiap rumah sakit itu ada layanan Dukcapil. Nah, inilah kita realisasikan. Ya. Ini bukan hal yang baru. Sebenarnya kita sudah punya layanan itu di 3 tahun yang lalu, Lapu Kakak itu. Cuma waktu itu hanya sebatas kartu keluarga, akte kelahiran, sama KIA, kartu sana. Yang hari ini semua layanan lengkap. Apa yang di Dukcapil itu juga bisa diterbitkan di sini. Termasuk biometrik, ngecek sidik jari dan retinanya kepada pasien, sehingga memastikan orangnya adalah yang benar. Nah, ini
mudah-mudahan bisa membantu masyarakat, membantu juga pihak rumah sakit, membantu bidang kesehatan untuk sama-sama bisa mempermudah layanan kepada masyarakat. Kalau yang layanannya terintegrasi semua, Dukcapil ini baru kita buat di RSMM ini. Dari RSUD, Pak Direktur RSUD juga sudah siap, insya Allah nanti dalam waktu dekat juga akan kita realisasikan di sana. Jadi kita kembangkan layanan itu Dukcapil ini. Dan sekali lagi saya himbau kepada masyarakat, ini bukan layanan umum ya. Jadi masyarakat umum yang di luar itu silakan mengakses layanan di kantor dinas Dukcapil, di kantor distrik, kantor kelurahan yang ada layanan integrasi dengan kita atau mengakses layanan online. Jadi RSMM dan nanti di RSUD itu khusus untuk pasien yang rawat inap maupun rawat jalan. Yang di saat dia tiba-tiba emergensi masuk tidak ada dokumen kependudukan, terus gimana? Itulah respon kita. Kita ingin kemudahan layanan ini bisa mempermudah layanan tim medis di rumah sakit untuk bisa memberikan pertolongan pertama dan selanjutnya tidak ada kendala sifatnya berkas dan menjadi kendala pelayanan kesehatan. Itu ya bukan 24 jam ya. Layanan kita tetap layanan hari kerja. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat, jamnya juga jam 8 sampai jam 3. Seperti itu. Tetapi kami punya tim siaga. Tim siaga itu apa? Tim siaga Dukcapil yang bisa merespon ke rumah sakit kalau ada pasien yang di UGD atau sudah dirawat inap, misalnya dimasuk di hari Sabtu, hari Minggunya juga di dokumen tidak, itu kami lakukan respon. Jadi ini sifatnya kantor pelayanan, tapi kita punya tim respon untuk melakukan hal seperti itu. Wabanti nunggu jaringan ya. Wabanti itu ada layanan Dukcapil di Tembagapura. Kita punya pos layanan paten di Tembagapura. Ya, nanti kalau memang di Banti sinyalnya di Banti khususnya sinyalnya stabil ya kita melekat di rumah sakit Banti aja, nggak usah di Tembagapuranya gitu supaya pelayanan udah maksimal. Tim Liputan Papua MCTV.